Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita bisa berkumpul dalam kajian rutin kita pada Jumat sore di Tarbiyah Ruhiyah BTKV bersama Ustadz Abdurrahman Thoyib. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas mengenai metode golongan yang selamat. Untuk memulai, ada baiknya kita awali dengan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Azizi. Pada Dr. Azizi, Anda persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Dr. Muhammad Azizi Pranoko yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 sampai 104. Berikutnya adalah materi kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Thoyib. Kepada Ustadz Abdurrahman Thoyib, Anda persilakan.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis al-ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan sedikit mempelajari mengenal metode golongan yang selamat, atau bahasa Arabnya minhaj al-firqatin najiyah. Manhaj al-firqatin najiyah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua kita pasti ingin selamat di dunia wal akhirah. Kita semuanya ingin betul-betul di atas keselamatan tersebut. Namun permasalahannya, sudahkah kita tahu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan tersebut? Berapa banyak orang yang ingin selamat, ingin kebaikan, namun tidak sampai kepadanya. Sebagaimana kata seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tidak bisa menggapai kebaikan tersebut karena salah jalannya, karena tidak tahu jalan kebaikan, jalan keselamatan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita wajib untuk mengenal, mengetahui jalan keselamatan tersebut yang bisa menyelamatkan kita biidznillah di dunia wal akhirat, di dunia maupun di akhirat. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin sekedar meringkas saja dari sebuah buku yang berjudul tadi Minhaj Firqatin Najiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Namun sebelumnya kita perlu sampaikan juga, dan ini insya Allah sudah sering antum dengarkan, tentang perpecahan umat. Bahwasanya umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW
terutama di zaman setelah meninggalnya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, umat Islam terpecah belah, berkelompok-kelompok. Dan itulah yang Rasul sabdakan dalam hadis yang insya Allah sudah kita kaji dahulu. Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Dan Rasul juga sampaikan dalam hadis yang lain, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang selamat yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat, yaitu terutama dalam masalah al-aqidah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Dari hadis ini Rasul jelas-jelas menyatakan umat Islam terpecah menjadi banyak golongan. Dan kita sendiri menyaksikan terutama di negeri kita ini berbagai macam merek, berbagai macam warna-warni kelompok-kelompok kaum muslimin. Mungkin di antara kita masih ada yang bingung. Yang mana yang benar, mana yang amat itu. Maka kewajiban kita memahami jalan, metode, manhaj atau minhaj kelompok yang selamat tersebut. Kata-kata kelompok yang selamat dalam judul yang kita kaji ini, itu kita ambil dari sabda Rasul tadi. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Inilah satu kelompok yang selamat. Kalau istilah para ulama, al-firqatun najiyah. Ya, kalau kita mengenal atau mendengar istilah al-firqatun najiyah, artinya kelompok yang selamat, itu diambil dari sabda Rasul tadi. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ini maksudnya kelompok yang selamat yang kata Rasul cirinya mengikuti Rasul dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Masal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita harus tahu apa jalan kelompok yang selamat tersebut. Sekali lagi ini kita ringkas dari buku tadi atau kita ambil dari buku tadi Minhaj Firqatin Najiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Yang pertama, apa manhaj atau metode kelompok yang selamat, golongan yang selamat, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini yang paling penting sekali. Jalan golongan yang selamat senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, hadis yang sahih, dengan pemahaman para salafus saleh. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini sebagaimana dalam ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Artinya pertama kali langkah kita adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah? Kata para ulama al-Islam, kata para ulama Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah yang menginginkan mencita-citakan keselamatan di dunia wal akhirah. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Dan dalam ayat tadi Allah mendahulukan
berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah daripada perpecahan, persatuan. Artinya tidak akan mungkin ada persatuan tanpa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini dalam semua bidang kehidupan kita, terutama dalam masalah akidah, terutama dalam masalah al-ibadah. Harus kita berlandaskan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Contoh, dalam masalah akidah, tentang masalah ketinggian Allah di atas langit. Ini permasalahan yang kelihatannya sepele, padahal ini masalah akidah yang luar biasa, yang Rasul pentingkan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh, kita akan mengetahui akidah yang benar mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas al-arsy. Ayat Al-Quran banyak sekali. Di antaranya tentang Allah istiwa di atas arsy. Ada 7 ayat, kata para ulama, yang berbunyi kurang lebih Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang tinggi di atas al-arsy. Demikian pula Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu. Belum lagi ditambah dengan ayat-ayat tentang turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Namanya menurunkan dari atas ke bawah. Berarti Allah ada di atas, kata para ulama. Itu dari Al-Quran. Hadis Rasul mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian merasa atau tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku, kata Rasul, kepercayaan zat yang di atas langit. Rasul mengatakan Allah di atas langit. Ketika hajatul wada, haji perpisahan, Rasul berkhutbah, kemudian Rasul mengatakan, "Ala hal balagh, wahai para sahabat, bukankah aku telah menyampaikan semua ajaran Allah?" Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah." Rasul pun menunjuk dengan jari telunjuk beliau yang mulia ke atas langit. "Allahumma syahad." Ya Allah, saksikanlah para sahabat, Allah ada di atas langit. Bahkan Rasul ketika bertanya kepada seorang budak perempuan, menguji keimanan seorang budak perempuan, Rasul mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dalam Sahih Muslim. Di mana Allah? Sang budak menjawab, "Fis sama." Allah di atas langit. Rasul pun mengatakan, "Atiqha fa inna mu'mina." Merdekakanlah dia karena dia budak yang beriman kepada Allah. Ini ciri metode jalan kelompok yang selamat. Dalam beragama hanya berlandaskan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Demikian pula dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Contoh dalam masalah tadi, Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ketika Rasul meninggal dunia, beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyul la yamut. Namun barang siapa menyembah Allah yang di atas langit, dia itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Ini akidahnya Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan Allah di atas langit. Demikian pula dengan para sahabat yang lain, ijma ulama salaf. Tidak ada satupun ulama salaf atau sahabat tabi'in yang mengatakan Allah di mana-mana, atau yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Maka kalau kita mau selamat, ikuti akidahnya para salafus saleh, akidah yang ada dalam Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Sekarang misalnya, kita mendapati banyak orang mengatakan boleh ikut perayaan mengucapkan selamat hari raya orang kafir. Maka kalau kita mau selamat, kembali mengikuti Al-Quran, hadis Rasul SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Al-Quran jelas mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu ma ta'budu. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Tidak boleh ikut-ikutan ajaran mereka. Tidak boleh ikut-ikutan perayaan mereka. Ini dalil dari Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat tafsir para ulama tentang surat Al-Furqan, la yashhaduna zur. Ciri ibadur rahman, mereka tidak mengikuti az-zur. Tafsir az-zur adalah perayaan orang-orang kafir. Demikian pula Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Umar bin Khattab mengatakan, "Ishtanibu a'da Allah fi a'yadihim." Jauhkanlah diri kalian dari perayaan-perayaan orang kafir. Ini sekali lagi metode jalan kelompok atau golongan yang selamat, hanya mengikuti Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh. Kenapa kita tekankan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat khususnya? Karena Rasul yang memerintahkan kita tadi, kalau kita mau selamat, ikuti ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mahdi. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafair Abu Utsman, Ali, dan para sahabat Rasul. Ya. Bahkan kalau kita baca ayat tadi yang dibaca oleh Qori, surat Ali Imran, bihablai jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian Allah menyebut tentang para sahabat. Wa dzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah, yaitu wahai para sahabat, akan nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian, fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara. Allah gambarkan para sahabat dengan gambaran yang indah. Ini semuanya untuk kita suri teladan, untuk kita ikuti. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti jejak para sahabat Rasul. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surat At-Taubah ayat ke-100. Allah mengisyaratkan orang yang mengikuti para sahabat akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surga Allah. Jadi tidak ada jalan menuju keridhaan Allah, tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, dalam beragama ini kita hanya diwajibkan mengikuti Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan beragama hanya ikut logika, akal, atau ikut budaya, atau ikut apa kata Pak Yai, Pak Ustadz. Tidak. Dalam beragama ikuti dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang kedua, di antara metode kelompok yang selamat, golongan yang selamat, minhaj firqatin najiyah, bahwasanya golongan yang selamat itu senantiasa mengembalikan segala bentuk perselisihan dalam urusan agama kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini perincian dari yang pertama tadi. Kalau tadi secara asal, secara umum,
kewajiban kita dalam beragama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ditekankan lagi di saat ada perselisihan pendapat tentang urusan agama, harus mengembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada pendapat masing-masing, namun kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Dan ini adalah perintah Allah. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan agama, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Ini manhaj ataupun metode golongan yang selamat ketika ada perselisihan pendapat di antara kaum muslimin. Seperti tadi contohnya, sekarang ini banyak pendapat-pendapat terutama dalam masalah mengucapkan selamat, hari raya orang kafir dan sebagainya. Maka kembalikan tadi kepada Al-Quran, jelas dalilnya, tidak membolehkan. Demikian pula kepada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul misalnya orang yang paling toleransi kepada orang kafir. Ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Padahal sebelumnya Rasul disiksa, artinya diintimidasi sampai kejar-kejar mau dibunuh. Namun ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, Rasul mengatakan kepada kaum musyrikin pada waktu itu, idhabu fa antum tulaqo, pergilah kalian bebas. Luar biasa, tidak dibantai oleh Rasul SAW. Dalam urusan dunia, Rasul berbuat baik kepada mereka, orang-orang kafir. Bahkan Rasul meninggal dunia, baju besi beliau ada di tangan orang Yahudi. Beliau bermuamalah dengan cara baik dengan orang-orang kafir. Ketika orang kafir ada yang sakit, Rasul jenguk. Tapi dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadi. Tidak ada Rasul mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Atau ikut-ikutan perayaan mereka. Bahkan ketika Rasul pertama kali masuk kota Madinah, beliau mendapati 2 hari raya jahiliyah. Rasul mengatakan, Innallaha qad abdalakum bima khairan minhuma. Allah telah mengganti Idul Fitri, Idul Adha. Harus Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia beliau buat baik, buat muamalah dengan cara yang baik, tidak zalim. Urusan agama sekali lagi, la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Ini mengembalikan perselisihan dalam masalah apapun kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para salafus soleh, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kalau umat Islam mau mengembalikan segala perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah katakan ibaratnya akan baik. Kemudian yang ketiga, cara minhaj firqatin najiyah, metode golongan yang selamat, yaitu tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang selamat tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun
di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Misalnya ketika Allah sudah mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, tidak boleh ditentang dengan ucapan manusia, pendapat manusia siapapun mereka. Demikian pula kalau Rasul SAW sudah menghukumi sesuatu, maka tidak boleh menyelisihinya. Tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah SAW. Misalnya saja, Rasul tadi jelas mengharamkan perayaan orang-orang kafir. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Kalau ada pendapat orang, meskipun ulama, profesor, doktor misalnya, membolehkan, maka golongan yang selamat, muslim yang sejati, lebih mendahulukan sabda Rasul, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan manusia siapapun bisa salah, sedangkan firman Allah, sabda Rasul itu maksum, tidak mungkin salah. Ya, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah beliau marah ketika ada seseorang yang mempertentangkan ucapan Abu Bakar wa Umar dengan ucapan Rasul. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku berkata, Rasul bersabda, kalian mempertentangkannya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ucapan Abu Bakar wa Umar, dua sahabat Rasul yang terbaik, tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi ucapan ustadz, ucapan kiai dan seterusnya. Ini sekali lagi, kalau kita mau selamat harus lebih mengutamakan, mendahulukan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang agama ini. Kemudian yang keempat, di antara metode golongan yang selamat, bahwasanya al-firqatun najiyah la tata'assab li kalami ahadin minal ulama. Bahwasanya golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak fanatik kepada seorang pun dari para ulama. Tidak fanatik kepada seorang pun dari para ulama. Karena sekali lagi, kita dalam beragama hanya diperintahkan ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Adapun ulama, sebagaimana kita sampaikan tadi, bisa salah, bisa benar. Ya. Jangankan tadi para ulama, individu sahabat Rasul, manusia yang paling mulia bisa keliru individunya. Kalau ijma mereka, pemahaman mereka itu pasti benar. Oleh karena itulah kalau kita baca ucapan 4 imam madhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka semuanya sepakat melarang kita fanatik atau taklid buta kepada mereka. Imam Abu Hanifah rahimahullah yang wafat tahun 150 Hijriah, beliau pernah berkata, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadna. Kata Imam Abu Hanifah, tidak halal bagi seorang pun mengambil ucapan kami sampai dia tahu dalil kami dalam mengucapkan ucapan tersebut. Ini ucapan Imam Abu Hanifah. Beliau tidak ridho orang-orang itu mengambil ucapan beliau tanpa tahu apa dalilnya. Intinya beliau mengarahkan manusia kepada ittiba'ur Rasul, mengikuti ajaran Ar-Rasul. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah,
mengatakan kullun yu'khad min qawli wa yutrak illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang, semua ulama bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli ardul haid." Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapan. Ini Imam Syafi'i melarang pengikut beliau fanatik, taklid, buta kepada beliau. Karena mereka semua tahu tidak ada yang lepas dari kesalahan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyyan walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i atau kepada diriku, namun ambillah dari mana mereka mengambil. Ini sekali lagi 4 imam mazhab melarang fanatik. Tidak ada satupun mengatakan harus kalian mengikuti aku. Dalam segala hal tidak ada. Karena mereka semua tahu mereka tidak lepas dari kesalahan. Makanya tidak ada kewajiban mengikuti mazhab ini atau mazhab itu. Ya iya, kita menimba ilmu dari mereka. Kita menghormati ulama-ulama tersebut, 4 mazhab tersebut. Namun tidak ada kewajiban harus dalam urusan agama ini, dalam masalah fikih khususnya, harus mengambil semua ucapan Imam Syafi'i. Tidak ada dalil. Ya. Imam Syafi'i sendiri melarang. Ya, kalau ada ucapan beliau menyelisih ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, kalau kita belajar fikih Imam Syafi'i, kadang Imam Syafi'i itu berubah pendapat. Ya. Misalnya, makanya dikenal istilah dalam fikih Imam Syafi'i, ada al-qaul qadim dan qaul jadid. Ucapan yang lama dan ucapan yang baru. Mazhab beliau, pendapat beliau, Imam Syafi'i khususnya, ini antara beliau ketika di Irak dengan di Mesir kadang berbeda. Yang di Irak itu ucapan pendapat beliau yang lama, yang di Mesir itu pendapat yang baru. Artinya beliau ketika di Irak belum nyampe hujah, kemudian ketika di Mesir sampai dalil beliau berubah pendapat. Ini sekali lagi dalam masalah fikih demikian. Artinya apa? Sekali lagi tidak ada satu ulama mazhab yang mewajibkan untuk kaum muslimin mengikuti semua ucapan mereka. Kalau ucapan mereka sesuai dengan dalil, kita ikuti. Namun kalau nggak sesuai dengan dalil, maka kewajiban kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya yang keberapa? Kelima ya. Poin yang kelima di antara metode minhaj firqatin najiyah, al-firqatun najiyah taktani atau tahtamu bitauhid. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu mementingkan, memprioritaskan dakwah kepada tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengutamakan tentang tauhid, pelajaran tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman daripada yang lain, tanpa meremehkan pembahasan-pembahasan agama yang lain. Dalam Islam ada skala prioritas. Dalam Islam ada skala prioritas. Memang kewajiban kita udkhulu fi silmi kafah. Allah mengatakan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Namun dalam Islam sekali lagi ada skala prioritas. Yang paling utama, yang paling diprioritaskan dalam Islam masalah akidah, masalah tauhid. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban belajar ilmu akidah. Itu yang paling wajib, yang paling utama. Karena itulah Allah mengutus para rasul dengan apa? Memprioritaskan dakwah kepada tauhid.
Semua nabi, semua rasul, dakwah mereka yang pertama dan yang paling utama dakwah tentang tauhid. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? An i'budullah, sembahlah Allah saja dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dipenjara, ketika beliau ditanya tentang takwil mimpi oleh dua temannya yang dipenjara, beliau sebelum menjawab takwil mimpi itu, beliau mendakwahi temannya dengan dakwah tauhid. Ya sahibai sejeni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mata buduna min duni illa asman samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kalian kecuali hanya nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan nenek moyang kalian. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ini seruan semua para nabi, para rasul. Ini dakwah para nabi, para rasul sepakat memprioritaskan tentang masalah tauhid, masalah akidah. Ini ciri firqatin najiyah. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasul. Nabi kita Muhammad SAW 10 tahun pertama di kota Mekah. Ya, Rasul di kota Mekah itu setelah diutus sebagai Nabi, itu tinggal 13 tahun di kota Mekah. 10 tahun pertama tidak ada syariat kecuali dakwah kepada tauhid. La ilaha illallah. Ini sekali lagi yang dicontoh oleh firqatun najiyah, kelompok yang selamat, oleh ahlu sunnah wal jamaah, mementingkan, memprioritaskan tentang masalah dakwah kepada at-tauhid tanpa mengesampingkan fikih, masalah-masalah akhlak dan seterusnya. Namun yang paling utama tauhid dan tauhid. Karena tidak ada artinya ibadah akhlak tanpa tauhid. Ibadah tanpa tauhid, kata para ulama, seperti salat tanpa thaharah, tanpa wudhu, tidak sah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Maka sekali lagi, kalau kita mau selamat, pentingkan tauhid, pegang erat tauhid sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian di antara metode firqatin najiyah yang lain atau yang berikutnya, al-firqatun najiyah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti yang dibacakan oleh qari kita tadi dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka lah orang-orang yang sukses. Surat Ali Imran ayat 103. Kalau antum perhatikan dua ayat yang dibaca tadi, ini menegaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu salah satu kiat meraih persatuan umat. Kadang ada orang yang gagal paham. Kadang banyak orang yang atau kelompok-kelompok menyeru kita bersatu-bersatu, tapi tanpa ada nahi munkar. Yang salah biarkan bersalah, yang penting bersatu. Ini tidak benar, karena metode Al-Quran dalam masalah ini jelas.
tetap wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan jangan berpecah belah, tapi tetap harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan harus kita pahami juga amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya disempitkan dalam masalah kemaksiatan ketaatan. Sholat, ayo puasa, ayo zakat. Bukan itu tauhid. Tahkan manusia untuk ber'anibudullah wa'budullah, ibadahnya kepada Allah. Dan melarang dari kemungkinan hanya masalah kemaksiatan, perzinahan, minuman-minuman keras, perjudian, narkoba, korupsi. Namun ada ukuran yang lebih besar dan yang paling inna sadulmun adzim, yang harus dilarang sebelum yang lainnya. Sekali lagi, ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyuruh kepada kebaikan. Kebaikan mencakup semua bentuk ketaatan kepada Allah dan yang paling utama at-tauhid. Dan kemungkaran yang wajib dicegah, semua kemaksiatan dan diantaranya kesyirikan. Penyembahan kepada selain Allah, penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat, kepada wali-wali yang telah mati, wajib dicegah. Demikian pula kebid'ahan-kebid'ahan. Hal-hal yang baru dalam urusan agama harus dicegah, harus diingkari. Dan ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita pelajari kitab akidah, itu pasti akan ada pembahasan membantah kelompok-kelompok sesat. Kelompok Khawarij, seperti teroris sekarang. Kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Mu'tazilah, kelompok liberal. Ya, makanya ditekankan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar bahwasanya kelompok yang selamat itu mengingkari kelompok-kelompok yang sesat, mengingkari penyimpangan-penyimpangan dai-dai yang sesat menyesatkan. Tidak boleh dibiarkan. Kalau ada statement di medsos atau ceramah di medsos misalnya khususnya tentang penyimpangan masalah akidah harus dibantah dengan terang-terangan juga. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah kelompok sesat ataupun ahli bid'ah itu mujahid. Ulama mengatakan di antara bentuk jihad mencegah kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan. Ini yang lebih utama. Makanya banyak ulama menulis, contoh Imam Ahmad rahimahullah punya buku Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah yang mereka mengatakan Allah di mana-mana. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kelompok Jahmiyah mengatakan akhirat tidak kekal, surga neraka tidak kekal. Dibantah oleh para ulama. Ulama tidak tinggal diam. Oleh karena itulah Rasul ketika mensifati, menyebutkan ciri-ciri ulama-ulama yang benar, kata Rasul, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu yanfun anhu tahrifal ghalid wa inti'alal mubtil wa ta'wilal jahil. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh ulama-ulama yang adil. Apa tugas para ulama? Yanfun anhu tahrifal ghalid. Membantah, meniadakan penyelewengan orang-orang yang batil. Wa inti'alal mubtilin. Jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, wa ta'wilal jahilin, membantah takwil penafsiran orang-orang yang jahil. Ini dalam semua generasi ulama demikian sampai detik ini. Kalau ada penyimpangan kesesatan dibantah oleh para ulama, itulah ciri firqatin najiyah, minhaj firqatun najiyah. Semua itu demi keselamatan umat. Kalau dibiarkan akan sesat menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kemudian di antara minhaj firqatin najiyah yang berikutnya, anal firqatan najiyah yuhyuna sunana Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ghuraba.
bahwasanya al-firqatun najiyah senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tadi yang berkaitan dengan masalah akidah. Ketika manusia sudah menjauh dari ajaran Rasul, ketika manusia sudah meninggalkan ajaran Rasul, Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, menghidupkan kembali ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun dikatakan orang-orang yang asing, yang aneh. Dan sungguh benar sabda Rasul, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Beruntunglah, kata Rasul, orang-orang yang terasing tersebut. Kata Rasul, Islam datang dalam keterasingan seperti awal dakwah sebenarnya. Rasul membawa ajaran tauhid di awal dakwah beliau di kota Mekah. Sekali lagi 10 tahun Rasul di kota Mekah, dakwanya tentang la ilaha illallah. Apa jawaban orang musyrikin pada waktu itu? Aja'alal alihata ilahan wahid. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Rasul dituduh membawa dakwah yang aneh. Rasul dituduh aneh karena membawa ajaran at-tauhid, padahal itu yang hak. Dan kata Rasul, Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti sekarang ini. Ketika dai-dai firqah najiyah, dakwah salafi, Ahlus Sunnah mendakwakan manusia kepada tauhid yang benar, kepada akidah yang sahihah, kembali kepada sunnah Rasul, dituduh dengan Wahabi, dituduh dengan radikal, ya, dan seterusnya. Ini sunnatullah. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimahumullah, kalau kita mau selamat, kembali kepada ajaran Rasul, dan harus kita menghidupkan lagi ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, entah masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan sebagainya. Meskipun ada onak dan dulu, ada resiko. Namun inilah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Huffatil jannatu bil makar." Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada onak dan dulu. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara minhaj al-firqatun najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah mereka adalah orang-orang yang memerintahkan, menyeru manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya mereka mengamalkan sunnah Rasul, namun mereka juga menyeru kepada ajaran Rasulullah SAW. Dakwahnya mereka bukan dakwah kepada golongan, bukan dakwah kepada partai, bukan dakwah kepada pendapat tertentu, namun dakwanya kelompok yang selamat itu kepada jalan Allah, jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Ini dakwanya Rasul, menyeru kepada agama Allah, bukan menyeru kepada pengkultusan pribadi atau golongan, kelompok, ormas atau partai atau yang lainnya. Tidak. Dakwanya kepada ajaran Allah, kepada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyeru umat kepada agama Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Cukup atau lanjut? Atau dengan soal jawab? Boleh lanjut dulu, Ustaz. Sekitar 10 menit lagi, Ustaz. Baik. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Di antara minhaj al-firqatun najiyah berikutnya, bahwasanya al-firqatun najiyah menyeru umat untuk berjihad di jalan Allah. Menyeru umat kepada jihad di jalan Allah. Ini perlu diperinci lagi, apa arti jihad? Ya, jangan diidentikan jihad itu dengan perbuatan terorisme. Tidak. Ya. Ini harus kita sampaikan kepada umat. Yang pertama, istilah jihad itu istilah syar'i. Tidak boleh kita fobi, tidak boleh kita alergi. Itu istilah Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dalam surat As-Sad atau Fasal As-Saffat, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada perniagaan yang berharga, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Ya, jihad istilah Al-Quran. Sekali lagi hati-hati, jangan alergi dengan fobi dengan istilah jihad. Tapi memang harus diluruskan, ditempatkan pada tempatnya, apa itu jihad. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad itu ada 4 tahapan. Ada 4 tingkatan, ada 4 macam. Ini harus kita pahami. Ahlussunnah menyuruh kepada jihad. Ini jihad yang dimaksud. Yaitu yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Beliau menyebutkan jihad ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Itu ada 4 poinnya, 4 kandungannya. Yaitu dengan belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kita sekarang ini belajar termasuk jihad di jalan Allah. Sebagaimana kata sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man ra'a annal huduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, dia termasuk orang yang kurang akal dan kecerdasannya. Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sahabat Rasul berkata, wal ba'tsu anhu jihadun. Mencari ilmu agama, belajar ilmu agama termasuk bagian jihad di jalan Allah. Bahkan ini yang harus didahulukan daripada jihad dengan pedang, dengan senjata. Karena nggak akan mungkin orang itu bisa berjihad dengan senjata tanpa ilmu. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, man abadallah bighairi ilmin kana mayusidu aksar mimma yuslih. Barang siapa beribadah, berjihad tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini jihad nafsi, jihad melawan diri sendiri yang pertama dengan belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu agama tersebut. Dan yang ketiga, mendakwahkan ilmu agama itu. Ilmu agama sekali lagi yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul SAW yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas. Ini 4 kandungan jihad. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Ya, kalau antum pakai istilah 4B. Beramal, berdakwah, bersabar. Kemudian jihad yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan setan. Setan di sini bisa dari kalangan jin maupun manusia. Yaitu dengan bersabar dan berilmu. Karena setan punya 2 jaring untuk menjerat manusia. Jaring syahwat alias maksiat dan jaring syubhat.
Syahwat, maksiat dilawan dengan bersabar. Contoh misalnya, orang masih bujang misalnya. Dia harus sabar, gak usah pacaran. Ya, gandengan tangan berdua tanpa ada ikatan nikah, haram hukumnya. Sabar dulu. Kalau sudah nikah baru halal. Ini sabar dalam menghadapi maksiat, syahwat. Yang kedua, jihad melawan setan dengan ilmu. Karena setan di antara jaringnya syubhat, kerancuan dalam agama. Dilawan dengan hal ini. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang kafir, melawan orang munafikin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang ketiga jihad melawan orang kafir, melawan orang munafikin. Itu bisa dengan hati, dengan mengingkari, berbarok, berlepas diri dari mereka, tidak ikut perayaan mereka istilahnya, atau nggak ikut loyalitas atau tidak loyalitas kepada mereka. Kemudian yang kedua, dengan lisan mendakwahi mereka, membantah syubhat mereka. Kemudian yang ketiga, dengan harta, dengan kita misalnya mencetak buku-buku yang menyuruh kepada Islam yang benar, yang menyuruh kepada Al-Quran dan Sunnah untuk membentengi kaum muslimin dari syubhat orang-orang kafir. Ini jihad dengan harta. Kemudian yang keempat, jihad kalau memang sudah waktunya, kaum muslimin punya kekuatan dan kemaslahatannya lebih besar, maka jihad dengan senjata. Sebagaimana kata Rasul, jahidul musyrikin bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Jihadlah melawan orang kafir, melawan orang musyrikin dengan harta kalian, dengan lisan kalian, dan dengan jiwa raga kalian. Meskipun sekali lagi ini butuh perincian panjang lagi. Jihad melawan orang kafir dengan senjata. Ini bukan seperti kelompok teroris. Ya. Kemudian yang keempat, jihad melawan pelaku. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Contoh, kalau mungkin ada seorang bapak melihat anaknya mau merayakan tahun baru misalnya, dia cegah, nggak boleh keluar, ya. Atau dengan lisannya, dengan menasehati. Namun kalau semua itu nggak bisa, maka dengan hati, terutama yang nggak punya kekuatan tadi. Intinya sekali lagi, Ahlus Sunnah Al-Firqatun Najiyah menyeru kepada jihad. Namun jihad yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus soleh, bukan jihad ala teroris ataupun kelompok. Semoga Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang selamat di dunia wal akhirah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khair kepada Ustaz Abdurrahman Thoib yang telah memberikan materi. Ya, selanjutnya adalah kita masuk ke pertanyaan, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, dari Dr. Azizi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai akidah Asy'ariyah dan sifat 20? Apakah manhaj takwil tentang sifat Allah sama sekali tidak diperkenankan, meskipun dengan tujuan untuk menghindari jatuhnya kita kepada mujasimah? Jazakallahu khair. Iya, seperti yang kita sampaikan tadi, golongan yang selamat mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan sudah alhamdulillah kita sampaikan juga dalam kajian khusus masalah bagaimana akidah Ahlussunnah tentang sifat-sifat Allah. Ahlussunnah menetapkan semua sifat Allah. Sifat Allah nggak hanya 20. Yang membatasi dengan 20 ini meminteri Allah dan Rasul SAW, meminteri para salafus saleh.
Contoh, sifat Allah istiwa di atas ars, tinggi di atas ars, tidak ada di sifat 20 tadi. Padahal ayatnya banyak. Mana itu? Kok nggak ditetapkan? Kemudian juga Allah punya sifat ridha, radhiyallahu anhu wa radwan, jelas Allah ridha. Mana dari sifat 20 yang menetapkan sifat ridha? Kalau nggak ditetapkan, ngimentari Allah. Kenapa disampaikan dengan 20? Allah punya sifat ghadiballahu alaih. Allah murka kepada orang-orang yang misalnya membunuh orang mukmin tanpa dengan sengaja. Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Allah murka kepadanya. Itu Allah punya sifat al-ghadab. Allah punya sifat turun ke langit dunia. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rasul mengatakan Allah Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Kok nggak ditetapkan? Ya. Ini yang pertama. Kenapa kok hanya menetapkan 20? Yang lain di mana? Ini sudah menunjukkan nggak beres, penyimpangan dalam akidah mereka. Kemudian masalah takwil. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berapa banyak orang yang niatnya baik, nggak kesampaian kebaikan itu. Kenapa? Salah caranya. Kalau mau mensucikan Allah lewat cara yang Rasul telah ajarkan. Menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, selesai. Contoh misalnya, Allah punya sifat murka. Tetapkan tanpa menyamakan dengan kemurkaan makhluk. Allah turun ke langit dunia, tetapkan sesuai dengan kebesaran Allah tanpa menyerupakan dengan turunnya makhluk, selesai masalah. Jangan karena alasan biar nggak sama dengan mujassim. Apa itu mujassimah? Kalau ada yang mengatakan mujassimah itu yang menetapkan Allah punya sifat, misalnya wajah, tangan. Kita katakan ini tuduhan keji kepada Allah, kepada Rasul, kepada para sahabat. Yang menetapkan Allah punya wajah, Allah sendiri dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajh Rabbmu. Yang menetapkan sifat tangan adalah Allah sendiri dalam Al-Quran. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kalau ada yang mengatakan tangan di situ maksudnya kedua kekuatan Allah. Kita katakan, kenapa kalian mentakwilkan tangan dengan kekuatan? Kalau mereka mengatakan, karena kan makhluk punya tangan. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, nanti sama dengan makhluk. Kita kembalikan kepada takwil mereka. Kalian menetapkan Allah punya kekuatan. Bukankah makhluk juga punya kekuatan? Berarti kalian juga mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan beda kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk, demikian pula tangan Allah, wajah Allah beda dengan tangan dan wajah makhluk. Selesai masalah. Cuma itulah mereka kontradiksi. Ya. Contoh lagi, mereka menetapkan 20 sifat atau 7 sifat lah. Ya, sifat kehidupan, sifat ilmu, sifat kalam, sifat pendengaran, penglihatan, sifat ya al-qudrah, al-iradah. Semua itu ada pada makhluk. Makhluk punya kehidupan. Ya, kenapa kok ditetapkan Allah punya sifat kehidupan? Kalau mengatakan beda hidup Allah dengan hidup Allah, demikian pula sifat-sifat Allah yang lain. Itulah istilahnya kalau bahasa kita mencela-mencelinya mereka. Menetapkan sebagian, mentakwilkan sebagian yang lain. Nggak konsisten. Dan itulah ciri kebatilan. Sebagaimana kata Allah, afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapatkan kontradiksi, pertentangan yang banyak. Ya, kalau kita meyakini Al-Quran dari Allah, maka nggak mungkin ada pertentangan. Alias sekali lagi maknanya, kebatilan itu salah satu cirinya banyak kontradiksi seperti tadi. Hanya menetapkan sebagai sifat, menolak sebagai yang lain. Kontradiksi, pertentangan, mencela-menceli. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bahas lagi pendirinya mazhab Asy'ari, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari.
beliau alhamdulillah telah rujuk tobat dari keyakinan beliau yang sesat. Ya. Kata para ulama, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau itu dalam masalah fase akidah beliau melewati 3 tahapan fase akidah. Yang pertama mengikuti akidah Mu'tazilah yang mengingkari semua sifat Allah, menafikan semua sifat Allah. Allah nggak punya sifat, kata mereka. Kemudian beliau berpindah kepada ajaran Al-Kullabiyah, yaitu tadi yang menetapkan sebagian sifat 7, 8 atau 20 sifat. Itu ajaran Kullabiyah. Namun kemudian beliau bertobat dari ajaran tersebut. Dengan bukti beliau punya 3 kitab yang membantah hal tersebut, membantah keyakinan beliau yang sebelumnya. Ada kitab beliau yang berjudul Maqalatul Islamiyin. Itu kitab yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sesat. Kemudian beliau menyantumkan akidah Ahlussunnah yang sebenarnya, dan itu akidah beliau. Ya, di kitab Maqalatul Islamiyin, alhamdulillah sudah pernah kita kaji di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, kitab Risalah ila Ahli Tsahar. Di situ beliau menetapkan Allah punya sifat istiwa dan seterusnya. Kemudian juga di kitab beliau Al-Ibanah. Ya, itu 3 kitab beliau yang menunjukkan beliau telah bertobat dari akidah yang keliru tadi, yang menyempitkan sifat Allah hanya pada 20 atau seterusnya. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya. Baik. Izin menyampaikan pertanyaan berikutnya dari Dr. Heru Subroto. Ustadz, kenapa sunnah semakin menjadi asing untuk umat? Bagaimana menjadikan sunnah lebih dekat dan dicintai oleh umat Islam? Jazakumullah khair. Ya, yang pertama kita katakan di antara sunnatullah, bahwasanya mayoritas itu memang menyimpang. Mayoritas, kebanyakan manusia itu jauh dari agama Allah, dari sunnah Rasulullah. Itu sunnatullah. Nggak bisa kita tutup mata, nggak bisa kita ingkari. Sebagaimana kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Rasul mengatakan dari 73 kelompok umat Islam terpecah menjadi 73. Yang satu yang selamat, yang 72 sesat menyesatkan. Sunnatullah. Nggak bisa kita mengingkarinya, nggak bisa kita untuk merubahnya. Memang ini sudah Allah takdirkan secara kauni. Takdir kauni. Pasti terjadi meskipun Allah nggak mencintai. Dan ini sebagai ujian bagi kita. Bisakah kita istiqomah? Ini yang paling penting. Namun kalau manusia banyak tersesat, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita selamat dulu. Keluarga kita selamatkan. Orang dekat kita selamatkan. Kita dakwahkan tadi. Manhaj firqatun najiyah. Diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya sudah. Hidayah, taufik di tangan Allah. Yang penting, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Istiqomah, ini yang paling berharga. Kata Rasulullah SAW, inna min warikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. As-sabir ala din kal qabid ala jamal. Kata Rasul, orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api panas, namun harus dipegang terus sampai meninggal dunia. Ini adalah jalan menuju surga. Pahit memang. Sebagaimana orang mau jadi dokter, orang jadi ahli dan sebagainya, butuh proses, butuh perjuangan. Ini urusan dunia, butuh perjuangan. Apalagi urusan surga yang kekal abadi. Semoga Allah mengumpulkan, semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Intinya sekali lagi, memang inilah sunnatullah. Sunnah, kebenaran, tauhid yang benar, akidah yang sahih, itu banyak dijauhi oleh umat. Demikian pula dengan yang berpegang teguh dengan. Namun sunnatullah ini ujian bagi kita. Bisakah kita istiqomah ataukah tidak? Ya. Dan bagaimana menyampaikan sunnah kepada umat? Ya sudah, sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan jangan pernah
mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Karena banyak orang, bahkan dai yang mengaku Ahlussunnah, ingin untuk banyak-banyakan pengikut. Atau kalau istilah di medsos, banyak-banyakan follower, subscriber misalnya. Dengan apa? Meninggalkan ajaran Rasul. Nggak mau dakwah tauhid. Karena dianggap itu akan bisa membuat follower lari, membuat umat jauh. Padahal ini dakwah para Rasul. Ingat, ada kata Rasul, ada dahulu Nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Apakah Nabi itu gagal dalam dakwah? Tidak. Yang penting mendakwakan yang hak dengan cara yang hak, hasilnya serahkan kepada Allah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan di tangan kita hidayah taufik, namun Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu taala alam. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu alam. Amin. Izin Ustadz untuk pertanyaan terakhir. Berhubung biasanya kalau ini kan nanti malam tahun baru masih, izin bertanya Ustadz, apakah ada amalan atau arahan untuk berdoa secara berjamaah menyambut awal tahun baru? Ya, karena ada beberapa di daerah tertentu yang melakukan hal tersebut. Mohon arahannya Ustadz. Iya, seperti yang kita sampaikan tadi, ini tahun barunya orang-orang kafir sebetulnya. Maka tidak ada dalam syariat Islam hal tersebut. Ya, jangankan dalam tahun baru, masih dalam tahun baru Hijriah pun tidak ada ritual khusus. Ya, ini seperti hari-hari biasa, nggak ada. Ya, istilahnya keyakinan atau ritual mengagungkan auzubillahi min dzalik, tidak ada sama sekali, sama dengan hari-hari biasa. Ya, maka jangan sekali lagi ikut latah, ya, jangan pernah ikut istilahnya merayakannya, memperingatinya dengan apapun caranya, ya, ataupun dikemas sesuai dengan Islam. Tidak ada, Islam tidak pernah, ya. Bahkan Rasul tadi intinya tidak pernah merayakannya ataupun ikut partisipasi dan sebagainya. Entah nanti dikatakan intoleransi dan sebagainya, sudahlah, serah manusia. Namun intinya tidak ada ritual-ritual khusus, peringatan khusus, karena ini hari yang sama dengan hari-hari biasa. Ya. Dan yang terakhir, perlu kita sampaikan ucapan seorang ulama salaf untuk saya pribadi dan untuk jamaah antum sekalian. Seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran meskipun sedikit orang yang mengikutinya. Wa iyyaka wa turqad dhalal. Jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan kesesatan, wala takhtarra bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang sesat, yang salah, yang binasa. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah. Semoga materi tersebut dapat kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita mendakwahi keluarga ataupun teman-teman kita untuk tetap teguh sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jazakallah khair. Marilah kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan baca doa kifaratul majelis. Terima kasih kepada seluruh jamaah dan Ustadz Abdurrahman Thayyib. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.